Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rudi M. dari kelas manajemen C. Saya akan menjelaskan tentang pertemuan ke-10. Langsung saja kita buka datanya. Klik Analyze, lalu ke Relation, dan Linear. Lalu kepemimpinan masukkan ke independen, lalu klik OK. Langkah selanjutnya Analyze, Regression, lalu ke Linear. Motivasi kerja kita pindahkan. Gak kedengeran gue. Iklim masukkan ke dependen. Motivasi kerja masukkan ke independen. Lalu klik OK. Lalu klik Analyze di bagian Regression, lalu ke Linear lagi. Iklim organisasi pindahkan, masukkan motivasi kepuasan kerja ke dependen dan iklim organisasi ke independen, lalu klik OK. Interpretasinya sudah saya pindahkan ke Word. Interpretasinya sudah saya pindahkan ke Word dan akan saya jelaskan. Berdasarkan hasil analisis persamaan pertama, diperoleh bahwa nilai koefisien determinasi atau R sebesar 0,047 atau 4,7%. Variabel kepemimpinan menerangkan variabel motivasi kerja sebesar 4,7%, sedangkan sisanya 100% kurang 4,7% sebesar 95,3% diterangkan oleh variabel lain di luar model. Lalu, pada tabel di samping adalah hasil ANOVA yang mengarah pada uji F atau uji simultan. Nilai uji F yaitu 0,544, tetapi tidak signifikan karena nilai SIG adalah sebesar 0,476 lebih kecil daripada 0,05 atau terdukung, artinya tidak ada pengaruh simultan dari X1 ke X2. Tabel di samping adalah hasil uji T. Berdasarkan hasil uji T, mulai koefisien regresi pada X1 yaitu sebesar 0,217 dengan SIG adalah 0,476 lebih kecil daripada 0,05, artinya mendukung HO. Kondisi tersebut menunjukkan tidak terdapat pengaruh dari X1 ke X2. Rumusan masalah poin F yaitu apakah terdapat pengaruh langsung X1 ke X2? Jawabannya adalah tidak ada pengaruh karena koefisien regresinya tidak signifikan. Berdasarkan analisis persamaan kedua, diperoleh bahwa nilai koefisien determinasi atau R sebesar 0,977 atau 97,7%, variabel kepemimpinan X1 dan motivasi belajar dapat menerangkan variabel iklim organisasi sebesar 97,7%, sedangkan sisanya 100% kurang 97,7% sebesar 2,3% diterangkan oleh variabel lain di luar model. Pada tabel di samping adalah hasil ANOVA yang mengarah pada uji F atau uji simultan. Nilai uji F yaitu 259,35 dan signifikan karena nilai SIG adalah sebesar 0,000 lebih besar daripada 0,05. H1 terdukung, artinya terdapat pengaruh simultan motivasi kerja dan kepemimpinan terhadap iklim organisasi. Tabel di samping adalah uji T pada masing-masing variabel. Pada variabel kepemimpinan, nilai koefisien regresi sebesar plus 0,585 dengan nilai SIG 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Satu terdukung ada pengaruh positif dan signifikan dari kepemimpinan terhadap iklim organisasi. Rumusan masalah poin terjawab yaitu terdapat pengaruh langsung dari X1 ke X3. Tabel di samping adalah uji T pada masing-masing variabel. Pada variabel motivasi kerja, nilai koefisien regresi sebesar plus 0,682 dengan nilai 0,000 lebih kecil daripada 0,05.
A1 terdukung ada pengaruh positif dan signifikan dari motivasi kerja terhadap iklim organisasi. Rumusan masalah poin E terjawab, yaitu terdapat pengaruh langsung dari X2 ke X3. Berdasarkan hasil analisis persamaan kedua, diperoleh bahwa nilai koefisien determinasi atau R kuadrat sebesar 0,992 atau 99,2% variabel pemimpinan, motivasi belajar, dan iklim organisasi terhadap kepuasan kerja sebesar 99,2%, sedangkan sisanya 100 kurang 99,2% sebesar 0,8% diterangkan oleh variabel lain di luar model. Pada tabel di samping adalah nilai ANOVA yang mengarah pada uji F atau uji simultan. Nilai uji F yaitu 500,91 dan signifikan karena nilai SIG adalah sebesar 0,00 lebih kecil daripada 0,05. A1 terdukung artinya terdapat pengaruh simultan kepemimpinan, motivasi belajar, dan iklim organisasi terhadap kepuasan kerja. Tabel di samping adalah uji T pada masing-masing variabel. Pada variabel kepemimpinan, nilai koefisien regresi sebesar plus 0,314 dengan nilai SIG 0,021 lebih kecil daripada 0,05. A1 terdukung ada pengaruh positif dan signifikan dari kepemimpinan terhadap kepuasan kerja. Rumusan masalah poin A terjawab, yaitu terdapat pengaruh langsung dari X1 ke X4. Tabel di samping adalah uji T pada masing-masing variabel. Pada variabel motivasi kerja, nilai koefisien regresi sebesar plus 0,309 dengan nilai SIG 0,042 lebih kecil daripada 0,5. A1 terdukung ada pengaruh positif dan signifikan dari motivasi kerja terhadap kepuasan kerja. Rumusan masalah poin B terjawab, yaitu terdapat pengaruh langsung dari X2 ke X4. Tabel di samping adalah uji T pada masing-masing variabel. Pada variabel iklim organisasi X3, nilai koefisien regresi sebesar plus 0,514 dengan nilai SIG 0,022 lebih kecil daripada 0,05. A1 terdukung ada pengaruh positif dan signifikan dari iklim organisasi terhadap kepuasan kerja. Rumusan masalah poin C terjawab, yaitu terdapat pengaruh langsung dari X3 ke X4. Pengaruh tidak langsung, pengaruh di mana variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat melalui variabel lain yang atau variabel intervening. Rumusan masalah yang belum terjawab, apakah terdapat pengaruh tidak langsung X1 ke X4 melalui X3? Nilai koefisien pengaruh tidak langsung adalah hasil kali koefisien P31 sama dengan 0,585 dan P43 sama dengan 0,514, yaitu 0,585 dikali 0,514 sama dengan 0,300. Rumusan masalah yang belum terjawab, apakah terdapat pengaruh tidak langsung X2 ke X4 melalui X3? Nilai koefisien pengaruh tidak langsung adalah hasil koefisien P32 sama dengan 0,682 dan P43 sama dengan 0,514, yaitu 0,682 dikali 0,514 sama dengan 0,350. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,